Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, siang, malam ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi untuk cerita, membahas, berdiskusi terkait dengan Piko, masih di EBN ya, mata kuliah EBN. eh Sebelum lebih jauh lagi kita belajar, kita berbicara atau berdiskusi terkait dengan Piko, maka lebih baik, alangkah baiknya jika teman-teman bisa like dan subscribe video ini biar kita tetap berlanjut, bisa komunikasi, dan saya tetap bisa produktif untuk bikin video-video baru terkait dengan edukasi di dalam pendidikan keperawatan gitu ya. Oke, baik. Nah, sebenarnya Piko itu sudah tidak asing dan itu sudah lama banget gitu ya. Ada yang sampai ditambahi T juga jadi PIJOT gitu ya. Oke, lanjut ya. Oke, lah mengapa topiko gitu ya? Pentingnya EBN. EBN itu adalah sebenarnya menelaah jurnal, menilai sebuah jurnal atau artikel penelitian gitu. Nah, kenapa kita butuh Piko? Piko itu adalah salah satu metode yang mempermudah kita untuk mendapatkan atau memberikan penilaian yang mudah kepada sebuah jurnal, sehingga jurnal itu bermanfaat bagi kita apa enggak, sesuai dengan penelitian kita atau tidak gitu ya. Oke, jadi itu adalah Piko. Nah, mengapa Piko? Coba kita lihat. Salah satunya adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu. Jadi, kalau sebelum kita melakukan penelitian itu pasti kita melihat fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita gitu ya. Nah, selama kita praktek di lahan praktek atau di rumah sakit atau di komunitas, atau praktek di keluarga, atau bahkan cerita dari keluarga kita sendiri, itu kita akan menghasilkan sebuah penelitian, ide penelitian baru gitu ya. Kalau kita misalnya feelingnya dapat gitu ya, sense-nya dapat gitu, ini kayaknya sebuah penelitian deh, besok saya mau gunakan untuk penelitian saya gitu ya. Nah, ini karena masih baru, jadi teman-teman bisa mengembangkan sense-nya bahwa ini adalah sebuah penelitian, ini kayaknya asik nih untuk diteliti. Nah, coba kalau pas besok libur lebaran itu atau libur semester, bisa teman-teman gunakan apa namanya, berburu gitu ya, berburu masalah penelitian yang sekiranya itu bisa diangkat untuk dicari solusinya apa gitu ya, di rumah masing-masing gitu ya. Nah, terus selanjutnya adalah, nah, karya ilmiah atau penelitian utuh muncul berdasarkan suatu permasalahan seperti yang saya sampaikan. Misal contoh yang paling sederhana itu adalah kalau teman-teman di rumah sakit ini misalnya, bagaimana tuh menyelesaikan atau memberikan personal hygiene. Kita sebagai perawat itu adalah care gitu ya, memberikan personal hygiene kepada seorang pasien kita yang misalnya dirawat 1 minggu. Nah, 1 minggu itu bagaimana kramasnya gitu ya. Bagaimana mereka memfasilitasi personal hygiene-nya dengan keterbatasan apa namanya, mobilitas gitu. Nah, kalau misalnya kita dulu diajarkan di dalam pendidikan itu adalah ya menggunakan perlak, menggunakan baslap, terus kemudian eh, apa namanya, ember gitu. Apakah itu sudah efektif? Mungkin efektif gitu, tapi kalau pasiennya banyak ya tidak jadi efektif dan tidak jadi efisien gitu ya. Kenapa? Karena memakan waktu lama. Sedangkan kalau teman-teman perhatikan di bangsal perawatan itu, mohon maaf gitu ya, kamarnya juga tidak besar gitu ya. Berbeda dengan kalau kita di lab itu kan ruang pasien itu lebih besar, sehingga kita lebih leluasa gitu untuk mendapatkan space untuk memberikan personal hygiene seperti keramas itu kepada pasien. Nah, itu ada nggak sih solusinya itu? Misal itu di pelayanan. Terus kemudian kalau misalnya di komunitas apa gitu. Nah, misalnya septen dari pasien gangguan jiwa. Misalnya pasien gangguan jiwa sudah selesai dirawat di RSJ, terus kemudian dikembalikan ke masyarakat, dikembalikan ke keluarganya. Apakah masyarakatnya atau tetangganya di lingkungan sekitar itu tadi acceptance dengan kondisi pasien tersebut? Bukan pasien ya, karena sudah pulang, maka mantan pasien tadi itu sudah bisa acceptance atau tidak di masyarakat gitu. Kalau belum, nah itu coba dicarikan solusinya. Nah, solusinya adalah seperti apa ya? Kita
menelaah, mencari artikel penelitian yang mirip-mirip kayak gitu ya. Nah, itu salah satu dari fungsinya Pico. Nah, masalah itu adalah kesenjangan antara keinginan dan kenyataan, gitu kan? Masalah itu inginnya kita selesaikan, tapi kenyataannya bagaimana? Problem untuk menyelesaikan, mulai dari finansial, kemudian waktu, terus efektivitas, dukungan dari atasan, itu ada apa tidak ya? Kalau tidak ada ya sekedar wacana mungkin gitu ya, yang berlarut-larut dan tidak terselesaikan. Nah, itu kalau kita sense-nya hati kita itu sudah bisa mendapatkan feeling gitu misalnya ya. Kalau adanya hibah misalnya, boleh kayak gitu ya. Apalagi sekarang inovasi-inovasi di dalam penelitian keperawatan itu kan sudah banyak banget gitu ya. Nah, itu coba bisa diterapkan atau tidak gitu misalnya. Terus kemudian, nah, salah satu Pico itu juga bisa memilah, tadi seperti yang saya sampaikan di depan, bahwa kita adalah akan menelaah semakin banyak publikasi. Itu yang publikasi kan tidak hanya kita, tetapi dari seluruh penjuru dunia itu melakukan publikasi ilmiahnya. Apalagi sekarang di dalam kampus-kampus yang besar itu menuntut mahasiswanya adalah mempublikasikan karya ilmiahnya, inovasinya apa gitu ya. Nah, sehingga trennya adalah mahasiswa katanya bisa lulus tanpa melakukan sebuah penelitian. Tapi pada dasarnya mahasiswa tersebut juga sudah melakukan publikasi gitu. Apalagi kalau bisa melakukan publikasi dengan level-levelnya yang bagus, maka mahasiswa tersebut buat apa menulis karya ilmiah seperti skripsi, orang saya sudah publikasi sampai 5 misalnya di Sinta 3 atau Sinta 4 gitu misalnya. Balik lagi ke kebijakan masing-masing dari institusi tersebut. Semakin banyaknya jumlah publikasi, maka kita harus mampu menelaah, oh ini sesuai, oh ini bagus, oh ini kurang bagus. Kembali ke level hierarki EBN. Ya, teman-teman kan sudah belajar hierarki EBN. Jadi teman-teman dipegang itu hierarki EBN. Ini EBN-nya artikel ini level berapa gitu. Nah, itu diingat-ingat gitu ya. Kemarin kan sudah belajar level 1 itu apa, level 2 apa, sampai level yang terakhir atau dari expert opinion itu nilainya berapa gitu ya. Oke, lanjut ya. Oke, nah, pertanyaan klinis itu Pico bisa menggunakan format PICO ya. Ada yang menambah T, boleh. Ada yang tidak juga nggak masalah. Nah, P itu adalah populasi, pasien, problem ya, seperti disease interest itu di problemnya di situ. Terus kemudian apa yang berhubungan dengan P itu adalah yang akan kita berikan intervensi atau kita berikan yang menjadi objek kita atau yang menjadi sampel kita gitu nantinya, itu adalah P gitu ya. Terus I ya, I itu adalah intervensi atau issues of interest, apa yang akan kita lakukan di situ ya. Apa yang akan kita lakukan di situ, apa yang kita berikan di situ. Misalnya intervensinya adalah mirror terapi gitu ya, mirror terapi pada pasien stroke gitu ya. Mirror terapi itu adalah terapi yang digunakan untuk melihat bayangan kita, untuk merangsang pergerakan ya, dilihatkan oleh ya kepada pasien yang stroke, terus kemudian dilihatkan bahwa bisa bergerak, maka itu akan merangsang kita mampu untuk meningkatkan mobilitas dari pasien stroke tersebut. Nah, coba salah satunya adalah seperti itu gitu ya. Nah, C adalah comparison atau pembanding ya. Jadi intervensi pembanding ada di dalam sebuah melakukan penelitian itu boleh menggunakan intervensi dan intervensi komparasi ataupun tanpa tetap diberikan standar intervensi gitu ya. Misalnya tadi mirror terapi pada pasien stroke, yang satunya itu bukan tidak menggunakan mirror terapi, tetapi misalnya terapi wicara misalnya untuk melihat cara bergerak atau berbicaranya gitu ya. Kalau mirror terapi itu kan lebih cenderung ke mobilitas ya. Muscle progression misalnya boleh juga itu dijadikan sebuah komparasi gitu ya. Nah, terus kemudian adalah
berikutnya adalah outcome atau hasil yang diharapkan. Harapannya apa? Meningkatkan mobilitas pasien stroke, meningkatkan kemampuan berbicara pada pasien stroke, gitu ya. Nah, itu adalah outcome. Outcome itu adalah apa yang ingin kita dapatkan, gitu ya. Nah, terus selanjutnya T itu adalah time frame atau batas waktu. Nah, intervensi ini diberikan berapa lama gitu misalnya. Dalam waktu 1 bulan kah, 2 minggu kah, 6 bulan kah. Nah, itu kita harus sudah punya judgement sendiri. Kenapa kita menggunakan 2 minggu? Kenapa kita waktunya adalah 3 minggu, 1 bulan, 6 bulan. Nah, itu adalah seorang peneliti yang kita paham. Nah, di dalam sebuah artikel itu dijelaskan gitu ya. Harusnya ada penjelasannya kenapa 3 minggu, 2 minggu gitu ya. Nah, seperti penelitian kakak angkatanmu itu juga ada yang meneliti tentang pengaruh pendidikan kesehatan dan senam apa lupa saya namanya, itu bimbingan saya. Senam lupa saya namanya, senam apa, terhadap kadar asam urat gitu ya. Nah, itu bisa kalau mau dibandingkan, atau itu hanya satu intervensi. Jadi komparasinya adalah pasiennya satunya diberikan edukasi saja, kita lihat level kadar asam uratnya bagaimana. Satunya diberikan senam misalnya, terus kemudian level asam uratnya bagaimana, nilainya seperti apa. Atau misalnya kombinasi dengan kombinasi tadi edukasi dan senam tadi terhadap kadar asam urat, dan yang satunya adalah standar, misalnya dengan kepatuhan menghindari bahan-bahan yang mengandung banyak purin gitu ya, sehingga harapannya adalah level dari asam uratnya tidak meningkat gitu. Coba ya lanjut. Nah, ini adalah sebagai contoh. Untuk P-nya itu diperhatikan adalah teenage ya. Terus kemudian P yang intervensinya itu adalah cognitive behavior skill ya. Terus kemudian dibandingkan dengan yoga, komparasinya itu adalah yoga ya. Dengan hasilnya itu adalah apa? Kecemasan ya. Kecemasannya menurunkah atau meningkatkah, nanti dilihat ya. Nah, ini sebuah pertanyaan penelitian ya, bukan sebuah judul penelitian ya. Oke. Nah, waktunya berapa? 6 minggu. Itu adalah yang kita harapkan. Jadi selama 6 minggu harapannya adalah kita melihat kecemasan pada remaja tersebut itu menurun atau meningkat dengan diberikan cognitive behavior skill dan terapi yoga gitu ya. Oke. Nah, ini yang berikutnya ya. Satunya itu adalah ibu-ibu ya yang memiliki masalah dengan breastfeeding ya, apa itu namanya, menyusui. Nah, isunya apa? Breast related complication gitu ya. Terus kemudian outcome-nya apa? Ability to breastfeed. Jadi intervensinya itu adalah diberikan sebuah komplikasi dari sebuah breastfeeding, menyusui gitu ya. Terus kemudian outcome-nya adalah mampu untuk menyusui dengan baik, dan intervensinya bukan intervensi, maksudnya waktunya adalah selama 3 bulan ya. Nah, ini bukan pertanyaan intervensi. Kenapa bukan pertanyaan intervensi? Ya karena ini tidak ada intervensi yang diberikan gitu ya. Jadi kita tertariknya itu apa gitu ya. Seperti tadi intervensi ya. Intervensi atau jika menggunakan pertanyaan intervensi question, tapi ini kan non question intervensi gitu ya. Ini adalah permasalahan yang muncul itu apa gitu.
ternyata adalah ibu-ibu yang baru melahirkan itu memiliki permasalahan dengan menyusui anaknya, terutama yang 3 bulan pertama setelah anaknya lahir. Nah, itu apa permasalahannya? Nah, itulah dicarikan sebuah solusi. Misalnya edukasi breastfeeding gitu ya. Boleh. Terus kemudian bagaimana agar mohon maaf puting ibunya tidak lecet. Nah, itu dimunculkan di situ gitu ya. Selama 3 bulan pertama gitu. Ya, jadi sambil menyusui sambil diberikan edukasi gitu. Harapannya apa? Selama 3 bulan intervensi gitu misalnya, ibunya mampu memberikan breastfeeding dengan baik. Oke. Ya, oke. Nah, time-nya 3 bulan. Saya duluan malah nih. Nah, ini adalah jenis-jenis pertanyaan klinis. Ada intervensi, ya, pertanyaan intervensi seperti tadi. Jadi kita memberikan sebuah perlakuan gitu atau tindakan kepada pasien atau sampel kita ya. Meneliti mengenai keefektifan dari suatu treatment atau intervensi tadi. Diberikan mirror terapi pada pasien stroke, diberikan edukasi manajemen diri pada pasien DM gitu misalnya. Nah, itu masuk intervensi question gitu ya. Misalnya self management dengan standar education terhadap self efficacy pada pasien TB atau pasien asma atau pasien DM gitu misalnya. Boleh gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah diagnostic question atau pertanyaan yang mengarah diagnostik gitu ya, mengenai manfaat, keakuratan, seleksi atau intervensi jadi suatu alat gitu ya. Jadi kita membuat sebuah alat gitu ya. Misalnya ya kita membuat sebuah dulu kan kalau nggak salah pernah saya mendengar itu ada salah satu dari dosen keperawatan membuat sebuah sendok untuk pasien Bell palsy gitu ya, sendok makan untuk pasien Bell palsy. Kalau teman-teman tahu pasien Bell palsy itu seperti apa, nah itu dia menggunakan sendok. Ada lagi yang dosen keperawatan juga menemukan tangisan bayi, menerjemahkan tangisan bayi, dia pengen makan kah, dia pengen tidur, dia pengen BAB. Nah itu ada juga gitu. Nah itu adalah diagnostic question. Manfaatnya benar-benar bermanfaat untuk mendiagnosa gitu apa tidak. Misalnya stetoskop efektivitas untuk mendiagnosa langudem gitu atau edem paru gitu misalnya. Kan nggak mungkin kita menggunakan USG, tapi yang lebih spesifik adalah kita menggunakan diri kita ditambah dengan stetoskop gitu ya. Prognostic question atau prognosisnya seperti apa untuk meneliti mengenai keadaan pasien terkait kondisi tertentu atau mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin mengubah prognosis. Misal bagaimana kualitas hidup pasien gagal jantung dengan fraksi ejeksinya itu 12%, atau bagaimana kelangsungan hidup lama rawat gitu ya, misalnya prognostiknya lama rawat pasien gagal jantung dengan CHF NIH3 disertai dengan DM tipe 2. Boleh. Nah, itu adalah prognostik berapa lama pasien itu akan loss-nya berapa lama. Lebih dari 7 hari kah atau kurang dari 7 hari kah, seperti itu ya. Terus kemudian etiologi, meneliti mengenai hubungan sebab akibat dan sesuatu yang mungkin merugikan. Contoh adalah sekarang kita merokok. Nah, 10 tahun ke depan gitu misalnya akan mengakibatkan kadar kolesterol kita meningkat atau tidak, atau penurunan fraksi ejeksi atau peningkatan kolesterol gitu ya misalnya. Nah, itu prognostik gitu ya. Etiologi. Oh, ternyata etiologinya adalah merokok. Nah, bisa bisa menggunakan studi kohort ya,
prospektif atau retrospektif. Kalau ke depan berarti prospektif, kalau retrospektif berarti ke belakang. Caranya kemana ya? Kita menanyakan riwayat kesehatan pasien sebelumnya, bagaimana pola makan, terus kemudian habitual aktivitasnya pasien tersebut seperti apa gitu ya. Nah, itu yang etiologi question. Kalau yang meaning question berarti meneliti mengenai makna dari suatu hal tertentu gitu ya. Misalnya ini penelitian di Jogja itu loh, mubeng benteng gitu ya. Kalau teman-teman tahu mubeng benteng, arti dari sebuah mubeng benteng itu seperti apa gitu, ataupun bagi belangkon orang Jogja dan orang Solo itu model belangkonya kalau tidak salah kan berbeda. Kenapa mendolnya di depan, satunya adalah mendolnya di belakang gitu. Nah, itu artinya apa ya? Nah, itu masuknya di studi kualitatif gitu ya, teman-teman yang tertarik dengan hal-hal semacam itu. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah contoh judul permasalahan penelitian untuk intervensi. Bagaimanakah pencegahan? Seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya sudah saya kasih contoh-contohnya gitu ya. Nah, ini adalah yang sudah saya buatkan. Bagaimana cara mencegah kejadian pressure ulcer dengan teknik X misalnya dibandingkan dengan menggunakan pelayanan standar. Biasanya kita pada pasien-pasien untuk mencegah terjadinya pressure ulcer itu kan dengan mobilisasi miring kanan miring kiri setiap 2 jam sekali gitu ya. Nah, misalnya teknik X-nya apa? Ya, teman-teman bisa cari, monggo gitu ya. Dengan kejadian pressure ulcer gitu ya. Jadi pasien-pasien P-nya apa ya? Karena pressure ulcer berarti pasien yang tiduran, misalnya pada pasien-pasien stroke, yang pasien-pasien imobilisasi, pasien dengan CHF-nya 3 itu kan banyak, atau apa itu namanya lansia-lansia yang sudah tidak memiliki aktivitas mobilisasi tinggi, maka itu kemungkinan resiko terjadinya pressure ulcer gitu ya. Nah, ini contoh yang prognostik. Apakah diet karbohidrat seperti yang saya sampaikan tadi, saya cerita terkait dengan rokok, terus kebiasaan makan, pola makan, terus kemudian aktivitas untuk memprediksi pemeliharaan berat badan yang sehat, yaitu BMI-nya kurang dari 25 selama 6 bulan T-nya. Ya, terus kemudian dengan riwayat keluarga yang memiliki obesitas, gitu ya. Terus diagnostik, apakah D-dimer itu adalah melihat apa itu namanya kekentalan darah ya, lebih akurat untuk mendiagnosa trombosis vena dalam, deep vena thrombosis ya, jika dibandingkan dengan USG ya pada pasien dengan yang dicurigai terjadinya deep vein thrombosis. Nah, otomatis ini adalah pasien-pasien yang dicurigai dengan deep vein thrombosis. Taunya dari mana? Kakinya menghitam, tidak terlalu nyeri, mungkin sudah muncul bula-bula gitu ya. Nah, itu adalah yang kita curigai pasien-pasien dengan DVT gitu ya. Nah, bisa melihat menggunakan D-dimer saja ya diagnostiknya, atau harus menggunakan USG gitu ya. Nah, yang efektivitas yang mana? Kenapa menggunakan D-dimer? Terus kenapa menggunakan USG? Salah satunya adalah harga. Kalau misalnya bisa menekan harga, ya kenapa kita harus menggunakan alat yang lebih mahal gitu kan? Salah satunya adalah fungsi dari efisien. Terus kemudian etiologi. Apakah wanita berkulit putih yang terpapar UV ya berkepanjangan tidak menggunakan UV protection meningkatkan resiko terjadinya melanoma jika dibandingkan dengan wanita kulit hitam. Nah, itu adalah etiologi ya. Terus kemudian bagaimana yang meaning, yang sebuah arti gitu ya, yang lebih cenderung pada penelitian kualitatif. Bagaimanakah wanita parubaya dengan fibromialgia mempersepsikan kehilangan motor fungsinya ya? Kalau misalnya pada pasien gangguan citra tubuh itu kan persepsi individu masing-masing, kita tidak bisa mengintervensi. Nah, kemudian ini yang terakhir adalah contoh, belum terakhir sih, contoh penerapan PICO pada hasil penelitian. Coba diperhatikan, di situ ada sebuah jurnal, The Impact of Inpatient Education on Self-Management for Patients with Acute Coronary Syndrome and Type 2 Diabetes mellitus, a cross-sectional study in China. Nah, ini
Kalau bisa dilihat sekilas saja ya, coba ya, itu kan kelihatan tuh. P-nya apa? Nah, P-nya adalah pasien dengan akut coronary syndrome dan memiliki diabetes mellitus tipe 2. Intervensinya apa? Inpatient edukasi. Jadi diberikan pendidikan kesehatan, tetapi pasien tersebut masih dilakukan rawat inap di rumah sakit. Komparisinya ada apa tidak kira-kira? Coba. Komparisinya tidak ada. Ya, saya sudah baca jurnal ini, komparisinya tidak ada. Ya. Nah, yang ada apa? Outcome-nya saja. Outcome-nya adalah self management, ya, manajemen diri, bagaimana kita mengontrol diri kita, bagaimana kita merawat diri kita, bagaimana kita mengenali diri kita, bagaimana apa yang akan kita lakukan jika kita terjadi komplikasi muncul dengan penyakit kita, sehingga kita sudah siap gitu ya. Nah, ini adalah salah satu penerapan PIKO di hasil penelitian secara langsung ya. Nah, nanti kita selanjutnya bisa kita lihat atau tugasnya, atau pas kita ketemu bagaimana cara mencari PIKO, bagaimana kita mencari jurnal, terus kemudian kita analisis. Oke? Ya, sepertinya ini slide terakhir kedua. Setelah itu adalah terima kasih. Ya, selamat belajar, semangat, jangan lupa menjaga kesehatannya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.